Prabowo Gibran andalkan food estate. Ketika calon presiden dan calon wakil presiden yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Ketiga pasangan ini pun sudah menyerahkan visi, misi dan program kerja periode 2024-2029. Visi Amin adalah Indonesia Adil Makmur untuk semua. Visi Ganjar Mahfud MD adalah Indonesia Unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Sementara visi Prabowo Gibran adalah Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Pada program ketahanan pangan hanya pasangan Prabowo Gibran yang mengandalkan food estate atau lumbung pangan nasional. Adapun tanaman pada food estate adalah padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Target food estate minimal 4 juta hektar diharapkan panen pada 2029. Duet Prabowo Gibran maju tak gentar dengan program food estate. Saat gagasan food estate mulai digulirkan, Presiden Joko Widodo menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pimpinan proyek untuk kawasan Kalimantan Tengah. Joko Widodo beralasan bahwa sektor pertahanan tak hanya mengurus alat utama sistem persenjataan, tapi juga ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo menggelontorkan 108,8 triliun rupiah untuk ketahanan pangan 2024, termasuk pembangunan food estate. Celakanya, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran 2020 sampai dengan triwulan 3 2021, pelaksanaan food estate tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal. Menurut BPK, permasalahan pertama adalah perencanaan food estate belum berdasarkan data dan informasi yang valid, bahkan belum sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Permasalahan kedua, kegiatan survei, investigasi, dan desain, ekstensifikasi dan intensifikasi food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan dengan swakelola tersebut belum sesuai ketentuan. Permasalahan ketiga, lanjut BPK, penetapan lahan lokasi food estate yang belum sesuai ketentuan. Berdasarkan penelusuran BBC News Indonesia bersama LSM Pantau Gambut, 2 tahun berjalan di Kalteng hasilnya gagal. Perkebunan singkong seluas 600 hektar mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen. Bahkan, proyek lumbung pangan nasional di wilayah ini hanya memicu persoalan baru. Bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam. Sementara pasangan Amin dan Ganjar Mahfud tidak menyentuh food estate. Bahkan, kubu Ganjar Mahfud seperti disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut proyek food estate sebagai kejahatan lingkungan. Pasangan Amin untuk pangan salah satunya adalah revolusi agromaritim, yakni petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan petani. Terkait pangan, Ganjar Mahfud MD menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal, serta mendukung desa mandiri pangan. Namun demikian, program pangan ketika Capres-Cawapres masih perlu diuji saat debat kandidat. Saat debat akan diketahui apakah para calon pemimpin bangsa ini menguasai atau tidak permasalahan pangan di Indonesia. Negeri yang disebut gemah ripah loh jinawi, namun masih keranjingan impor pangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.